Itu seingat saya itu hari Jumat, ketemu oke. Seninnya kita tanda tangan surat keaslian naskah. Minggu depannya meninggal. Ya, cuman mereka kesulitan juga mencari untuk regenerasinya, Mas. Oke. Ya, ternyata tiap gerakan mereka itu basicnya dari kopi. Oke, hari ini hari Senin kita kembali lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, kali ini kita live ya bersama-sama dengan Pak Gideon dari MNC yang sudah siap nih buat kita tanya-tanya, buat diskusi dan sharing tentang banyak hal ya. Ini yang kedua kalinya Pak ya? Kedua kali ya. Ya, ini yang kedua. Yang dulu kita juga sudah pernah, itu dulu banget mungkin, tapi nggak nyampe setahun yang lalu Pak ya. Belum. Belum. Tahun ini juga ya. Ya, tahun yang sama, tapi sudah cukup lama lah ya. Dan kali ini, karena MNC ini adalah sebuah penerbit ya Pak ya. Ya. Ya, ini jadi kita mau ngebahas soal karya-karya yang sudah diterbitkan nih. Terutama ada beberapa buku, kalau misalkan kalian lihat secara live episode kita kali ini ada buku yang sudah ada di meja kita. Dan tentu saja kalau kalian pengen tahu bukunya, wujudnya seperti apa, kalian harus nonton dong di YouTube kita ya, di Disciples Media jam 6 sore yang akan ditayangkan besok pada tanggal 1 Agustus. Oke, kita nggak usah berlama-lama nih intronya, karena kita mau ngebahas ya Pak ya, apa materi-materi yang sudah kita siapkan di pagi hari ini. Nah, ini kalau lihat buku yang ada di depan kita nih Pak, ini kan bukunya ada sekitar 5 buku yang Pak Gideon bawa ya, dari MNC. Nah, ini buku ini bisa dibilang buku-buku yang berhubungan dengan budaya nih Pak. Betul. Ya, buku budaya, ada judulnya Paseban, terus ada Wan Wacarita, ada apa lagi? Noni Belanda, Gadis Jawa Bermata Hijau. Ada apa lagi nih? Spektrum Kota Malang dan Nyai Putut. Ya. Oke, nah nanti kita akan coba sedikit bedah satu-satu ya, tapi kita mau tanya dulu nih. Kenapa nih Pak, kok tertarik banget nih menerbitkan buku-buku yang berhubungan sama budaya? Apakah ini ada hubungannya dengan profit juga nih Pak? Kalau ngomongin dalam hal bisnis nih. Iya. Sebetulnya kita MNC ini dulu bergeraknya di bidang buku teks perguruan tinggi ya Mas ya. Iya. Cerita tadi. Kemudian semakin kesini nih semakin banyak teman-teman dari budayawan yang datang, yang sharing kadang perlu mereka untuk disupport untuk pendokumentasian aktivitas mereka Mas. Oke. Sebagian besar yang saya dokumentasikan jadi buku ini mereka pelaku seni murni. Oke. Jadi kalau mereka, contohnya kayak dalang, kalau mereka nggak ditanggap atau ada yang manggil, ya mereka nggak ada pemasukan. Oke. Makannya dari apa adanya. Betul. Gitu, dari padepokan itu kalau ada orang datang atau orang penelitian, baru mereka dapat sesuatu lah ya. Ya materi lah ya, gitu ya. Kemudian kita tergerak untuk supaya generasi di bawah kita nanti tahu bahwa ada. Misalnya, saya ngomong tentang desa-desa kuno ini ya. Oke. Nih, desa-desa kuno ini. Ada salah satu buku nih. Kita kan nggak tahu, di Malang ini ternyata ada segitu banyak desa kuno. Oke. Kalau nggak didokumentasikan, nanti misalnya itu anak saya pun nggak akan tahu ini. Oke. Ada satu desa kuno namanya Watunggong. Iya. Misalnya, kita tahunya itu jalan di samping antara UB dengan McD. Dengan gitu aja kecil ya. aja yang ramai banget itu. Padahal situ ada situsnya, ada peninggalannya. Oke. Nah, kalau nggak kita tulis lama-lama dengan dengan kencangnya pembangunan infrastruktur, bisa-bisa ini kegeser nanti. Betul. Maka kita harus dokumentasikan dulu. Iya. Kemudian ada pelaku seni lainnya, seni pertunjukan. Dalang nih, kayak Dalang Ki Soleh ini di Tumpang ini, dia menceritakan tentang asal muasalnya tentang Kota Malang, namanya Paseban ini. Paseban. Gitu. Ya, mumpung maestronya masih ada, pelaku sejarahnya masih ada, kita berusaha mendokumentasikan itu. Ya. Kalau diomong profit, dalam kenyataannya, dalam prakteknya nggak banyak yang bergerak di bidang ini. Ya. Karena ini tidak menjanjikan. Pasarnya sangat terbatas. Tapi ada berbagai trik yang kita lakukan untuk supaya buku ini bisa
bagi kita pokoknya nggak sampai rugi gitu. Iya. Ada ceritakan di akhir. Oh, oke. Itu spoiler sedikit ya Pak ya. Oke. Nah, terus ini dari buku-buku yang kita lihat yang ada di depan kita nih ya di meja ini kebanyakan adalah topik dari budaya lokal. Ya, Pak konten ya. lokal. Ya. Konten lokal atau bisa dibilang seputaran Malang nih Pak ya. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau dari MNC sendiri selain Malang aja apakah ada kota-kota lain yang pernah dibuat juga? Ya. Yang awal memang kita ngerjakan di Malang Raya. Karena lokus saya kan memang di Malang. Iya. Dan saya orang Malang. Oke. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Iya, betul. Melakukan itu. Ya. Tapi beberapa kota di luar Jawa pun kita sudah pernah menerbitkan bukunya. Ada Palangkaraya itu ada kita bukunya. Kemudian ada juga di Papaseng. Papaseng itu di Kalimantan kalau nggak salah. Kita buat bukunya juga. Kemudian Kelut. Gunung Kelut itu Pak? Gunung Kelut. Ya, itu ya. kearifan lokal Gunung Kelut kita juga punya bukunya juga. Jadi nggak terbatas hanya di Kota Malang. Jadi dari manapun kita pasti akan bantu untuk mendokumentasikan dalam bentuk buku ya nanti kita. Oke. Gitu. Dalam bentuk buku ya. Oke, dan ini sangat menarik ya sebenarnya buku-buku ini jarang banget memang saya lihat buku-buku sejarah terutama yang lokal nih Pak. Iya. Yang lokal ini kan jarang nampak ya. Biasanya kayak sejarah itu kayak bukunya agak tebel dan dia itu kayak mencangkup semua in general gitu loh. Iya. Nah ini kan dia ini segmented banget nih ya. Dan bisa dibilang pasarnya itu cukup sempit dan terbatas ya. gitu loh Pak. Nah itu kenapa sih Pak kok tertarik buat masuk ke sesuatu yang bisa dibilang cukup terbatas itu tadi pasarnya? Nah, kalau mungkin perusahaannya besar ya, kayak yang sudah skalanya nasional, mereka ada namanya CSR ya. Oke, ya, betul. Untuk pengabdian ke masyarakat. Ya. Nah, karena kita belum sebesar itu bentuk CSR kita itu kita sinergikan dengan bisnis kita. Oke. Ya memang nggak banyak sih. Kalau dibilang rugi, saya nggak bilang rugi sih, kayak masih belum untung saya bilang seperti itu. Karena mungkin masih banyak pasar yang belum saya kerjakan ya untuk memasarkan ini. Tapi memang sempit banget pasarnya. Kayak kita menerbitkan buku tentang Paseban ini isinya bahasa Jawa. Jawa yang halus banget gitu. Oke. Ini ditulis dengan bahasa Jawa Pak? Bahasa Jawa. Nanti lihat aja isinya apa. Ini dalam bahasa Jawa. Nah, mungkin pasarnya kalau bagi saya Jawa Timur paling jauh Jawa Timur ya. Begitu ini dipakai di luar Pulau Jawa, orang nggak ngerti ini bahasanya apa. Iya. Makanya ada bentuk kerjasama nanti kita dengan beberapa dinas dan beberapa CSR perusahaan lagi yang fokusnya di budaya, lokal konten. Nanti kita bisa tawarkan itu. Seperti itu. Oh, ini saya baru tahu nih Pak, yang Paseban ini rupanya bahasa Jawa. Iya, betul. Jawa murni. Jadi apa ya? Bahasa halusannya apa? Nah, ini di belakang ini. Iya, ini betul. Ya. Ya, ini betul ini bahasa benar-benar bahasa Jawa ya. Ya. Saya kira ini cuman depannya aja cikal bakalipun kita Malang. Iya. Enggak, dalamnya. Itu juga dilengkapi dengan ini kan tentang lakon gitu Mas ya. Jadi ada gendingnya seperti apa main karawitnya. Kayak ada notasinya, ada lagu-lagunya gitu. Iya. Itu ada di dalam ini. Nah kalau ngomong-ngomong soal buku yang Paseban ini Pak, ini menceritakan tentang apa nih Pak? Tentang lakon di Wayang Topeng Malang. Wayang Topeng? Ya, ini Wayang Topeng Malang, naskah pedalangan. Jadi dari buku ini, kalau nanti ini dipakai untuk di sekolah, anak sekolah itu bisa langsung mempraktekkan untuk nari topeng Malangannya dengan ini kayak skrip lah kalau kita bilang. Dalamnya itu secara bentuknya skrip, tapi digunakan untuk nanti anak-anak belajar dalang, belajar tari topeng. Jadi itu. Menceritakan tentang sejarah Kota Malang, asal muasalnya Kota Malang. Muasalnya Kota Malang ya. Ini penting banget ya ini rupanya buat teman-teman atau adik-adik mungkin yang mendengarkan dan tertarik nih ya. Ini ada judulnya Paseban, cikal bakal kita Malang. Ini kita di kota mungkin ya Pak. Kota. Ya. Ini sangat menarik buat kita dalamin ya, karena buku ini bakal membuka pikiran kita nih ya.
Dan sejarah lah. betul. Biar bisa tahu awal muasalnya gimana. Iya. Ya, gitu. Asal muasal terutama untuk Kota Malang gitu Betul, Pak ya. ya. Lewat satu buku ini. Nah, ini kalau ngomongin tadi kan Bapak sempat sempat bilang bahwa kalau tidak segera didokumentasikan nanti maestronya siapa tahu nanti meninggal nih. Jadi akhirnya ya kalau maestronya sudah meninggal kita nggak bisa dapat cerita atau dapat informasi yang otentik gitu. Betul. Dari sang maestro itu. Bisa jadi kan informasinya sudah berkurang nih makin. Betul, ke bawah gitu ya. Nah, ini ada satu cerita menarik yang tadi kita obrolin sedikit Pak ya, terutama untuk buku Nyai Putut. Iya, Pak Yongki ini ya. Pak Yongki. Nah, ini boleh ceritakan sedikit nggak nih Pak untuk buku Nyai Putut ini? Nah, Nyai Putut ini kelihatan nggak ya di kamera ya? Mungkin nanti bisa di zoom aja. Iya. Nyai Putut ini bentuk boneka, kalau kita tahu kalau laki itu Jai Langkung. Nah, ternyata di Malang itu ada permainan rakyat Kota Malang yang asli dari Kota Malang. Ya. Jadi ini boneka ini namanya Nyai Putut. Oke. Perempuan. Oke. Bentuknya perempuan, bukan kayak jalangkung yang laki itu. Ya. Dan ini tidak menggunakan mantra-mantra itu enggak. Okay. Kalau jalangkung itu kan dia kayak di mantra-mantrain dulu, terus dia ada satu roh yang masuk. Ya. Kalau ini Pak Yongki ini, Mbak Yongki ini mengajarkan bahwa ini pakai kekuatan NLP itu, neurolinguistik. Oh iya, gitu ya. Jadi kekuatan pikiran. Okay. Jadi boneka ini nanti akan dipegang oleh beberapa orang. Nanti pawangnya, Mbak Yongki ini akan memberikan sugesti ke teman-teman ini yang megang semua. Okay. Nanti boneka ini akan bergerak sendiri, mengikuti irama yang dinyanyikan Mbak Yongki itu tadi. Okay. Ada lagunya di belakang ini. Nah, lagu dolanannya ada di belakang ini. Ya, ada. Kemudian boneka ini karena khas Malang, ini biasanya dimainkan kalau dulu ini pada saat padang bulan. Oh ya, bulan purnama. Bulan purnama dimainkan di pekarangan-pekarangan rumah. Ceritanya seperti itu. Kemudian karena ini khas Malang, kita Mbak Yongki ini sedang push ke berbagai dinas untuk bahwa ini jadikan ini permainan khas Kota Malang diajarkan di seluruh pendidikan dasar. Kemudian nanti akan diadakan festival Nyai Putut. Antar sekolah itu mulai dari membuat bonekanya, kemudian memperagakannya, memainkannya. Jadi tidak hanya sebagai user, tapi anak itu sebagai creator juga untuk membuat boneka ini. Karena ini tidak ada mistisnya sama sekali. Memang kekuatan sugesti ya dari otak itu. Seperti itu. Nah, buku ini ceritanya sudah dari tahun 2017 dikelilingkan ke berbagai dinas sampai ke kementerian. Untuk dimintai untuk ada yang mendanai gitu ya untuk buku ini. Ternyata sampai tahun 2023 ini belum ada yang mau. Kemudian bertemu dengan saya di acara book fair saya pada saat di MCC. Diceritakan itu, kemudian kok saya tertarik. Ada sepakat sama saya modalin Pak Yongkinya, nanti pada saat tiap kali ada event atau tanggapan, menurut dia, buku ini dibawa, nanti kita jual sama-sama, kita bagi hasil, seperti itu. Itu seingat saya itu hari Jumat, ketemu Seninnya kita tanda tangan surat keaslian naskah, minggu depannya meninggal. Nah, kalau menurut teman-teman itu, waduh, kamu dititipi nih naskahnya, orangnya wis lego berangkat. Meninggal orang ilah itu. Kita nggak berharap pelestarian konten lokal budaya itu terjadinya seperti ini. Kalau saya berpikir mumpung masih ada maestronya, ayo kita interview, kita gali, kita dokumentasikan seperti itu. Karena memang kalau sudah pindah generasi di bawahnya, itu biasanya sudah kurang otentik. Karena pasti di generasi di bawahnya sudah ada modifikasi, Mas. Yang tadinya misalnya ini dulu nggak ada, ini kan kayak batik kayak gini nggak ada mungkin selendangnya ya. Diganti pakai selendangnya seperti ini. Mungkin dulu pakai selendangnya buat gendong bayi, motifnya segala itu kan sudah ada perubahan pasti kalau udah berbeda generasi. Nah seperti itu. Mumpung masih ada maestronya, saya pengen yang datanya memang otentik. Seperti itu. Ini untuk
Nyai Putut ya. Ya. Bisa dibilang ini salah satu warisan sejarah dari Pak Yongki juga ya Pak ya? Ya, dan asli Kota Malang. Asli Kota Asli Malang. Kota Nah Malang, itu yang jadi poin pentingnya juga. Betul, tuh. iya. Saya juga secara pribadi baru dengar nih Pak soal Nyai Putut. Nyai Putut. Ya. Padahal ya tinggal di Batu udah cukup lama. Ya. Tapi saya baru tahu ini ada cerita soal Nyai Putut Nah, nih. ada Nyai Putut dari Malang, ada di Jawa Tengah itu namanya Nini Towo. Oh ya kalau ini tahu saya pernah Nah, dengar Nini Towo itu. kan sama kayak Jalangkung juga. Kalau oke. di Indonesia umumnya orang yang tahu ya, yang hanya Jalangkung itu kan. Iya, yang iya, dipanggil pakai sesajen. Kalau ini tidak ada mistisnya. Oke. Gitu. Ini kalau boleh tahu dia bonekanya seukuran manusia gitu Pak, besarnya? Sebesar setengah badan saya. Setengah badan ya? Iya. Dan itu terbuatnya dari bambu. Terus dia kan ada roknya gini. Iya. Roknya ini buatnya juga otentik dari awal dulu. Dia pakai apa? Apa itu Pak? Keranjang samping dari bambu. Oh oke. Ya, apa ya? Kayak ya keranjang bambu Iya, gitu ya? keranjang. Tapi yang buat sampah kadang buat orang nyuwun. Iya, iya, gitu, iya, iya, seperti itu. Dan terus dikasih baju. Oke. Kasih baju, dikasih hiasan. Bajunya itu, dia tuh ada baju kuning, merah, hijau. Seingat saya, ada 3 macam. Seperti itu. Oke. Dan ini di awalnya dulu pada zaman dahulu ini lebih banyak dimainkan sama anak-anak gitu Pak? Iya, anak-anak. Oh ini bisa dibilang permainan anak-anak lah ya? Betul, iya. Pada awalnya? Pada ditemukannya dulu itu ya. Iya. Oke. Tembangnya tembang dolanan juga itu. Iya, ini gitu. dari tembang yang ada di belakang ini kan lagu dolanan ini. Ya, Nyai Putut. Oke. Gitu. Oke. Makanya bisa dimainkan anak-anak karena apa? Karena nggak ada mistisnya. Kalau Iya, Jalangkung iya, biasanya iya. kan orang yang buat Iya, ada karena unsur betul, mistisnya iya, lah ya. betul. Oke. Nah, ini juga bukan tulisan ya, ini lagu dolanannya juga lagu bahasa Jawa ya yang pasti Pak ya. Betul, ya. Karena kan memang di asli Malang gitu. Betul. Kalau isinya sendiri ini bahasa Indonesia Pak ya untuk Bahasa Indonesia. bahasa Dilengkapi Indonesia, ya? dengan foto-foto juga. Kemudian kalau mau lihat ini pada saat dipraktekkan itu ada YouTube-nya. Tinggal nanti ditulis diketik aja apa? Nyai Putut di search, Oke. nanti akan kelihatan tuh. Oh, Pada di saat YouTube ada mereka ya? Konser ada. Ini dalamnya bahasa Indonesia. Oke. Oh ini ada Nah, ininya ada yang juga. warna merah, ya. Iya, ada bajunya warna merah. Ini apakah bajunya ini Pak melambangkan sesuatu gitu kalau beda warna? Enggak juga sih ya. Enggak juga ya? Juga ya. Cuman untuk variasi gitu. Oke. Oh ini ada orangnya ya. Betul. Pak Yongkinya almarhum. Oke, sangat menarik ini Pak bukunya. Oh ini ada Ya, foto gitu. waktu. Ya, kan dimainkan sama anak-anak kan. Betul. Fokusnya untuk mengenalkan permainan ini ke anak-anak. Iya, Ke iya, usia iya. SD sampai SMP lah. Oke. Sudah dirancang juga memang kita akan mengadakan festival Nyai Putut di tahun ini sebenarnya. Oke. Waktu Mbak Yongki masih ada gitu. Oke. Jadi antar sekolah Mas. Antar sekolah ya. Ya, bikin kreasinya sendiri. Ini ada di Junrejo nih. Junrejo ini kayaknya deket ini dengan Dekat ya. daerah kita ya. Festival Budaya Junrejo, gue Ya. Rukun Tempo dulu. Halaman kantor kecamatan. Oke, ini juga ada festival Nyai Putut ya di sini. Ya. Nah, Oke. sekarang penerusnya anaknya Mbak Yongki. Oh, beliau yang jadi penerusnya. Ya, Oke, ini kelihatan ya Pak ya bahwa dia sebesar Ya. sebesar manusia separuhnya lah ya. separuhnya itu. Separuhnya Karena kan ada aja. hiasannya juga ada kayak sarungnya gitu kan. Padahal ini cuman segini gitu. Oke. Dan ini kalau ngomong bisa dibuat pakai apa? Ya bahannya bahan yang gampang Pak ya. Betul. Iya. Bahan yang gampang dan karena tadi bisa dibilang itu permainan anak-anak jadi bikinnya Ya. nggak pakai bahan yang sulit-sulit banget Ya, gitu betul. ya. Kan kita berharapnya juga anak-anak tingkat pendidikan dasar itu bisa buat dengan kreasinya mereka sendiri. Betul. Tidak harus nanti bajunya bentuknya kebaya, atasnya pakai hiasan seperti ini, kan bisa aja nanti dimodifikasi hanya pakai sanggul doang. Nah, Iya, kita iya, pengen iya, sebenarnya festival itu menunjukkan itu kreativitasnya anak-anak itu. Oke. Setelah itu dimainkan sama mereka. Iya. Nah, nanti bisa dicoba dicari nih buat yang penasaran sama permainan Nyai Putut. Ya, Ya, salah satu permainan rakyat ya, permainan rakyat Kota Malang, asli dari Kota Malang yang Ya. sudah ada dari zaman dulu banget nih ya. Yang mana saya juga orang Batu Malang juga baru tahu nih ada permainan yang namanya Nyai Putut ini. Seperti itu.
Nah, ini kemarin waktu ngobrol-ngobrol, bukan kemarin Pak, tapi waktu mendapatkan materi ya, ini ada salah satu kayak covernya buku atau covernya CD ya nih Pak ya? Buku. Buku ya, Buku, Senyum di Balik Topeng. Nah, ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang topeng Malang atau topeng Malangan, biasanya yang orang tahu itu ya. Ya. Setelah kumpul dengan beberapa pelaku seni topeng itu, ternyata berkembang ditemukan beberapa sanggar yang tidak hanya ada di Tumpang. Orang kan kadang taunya hanya yang di Tumpang. Ada juga ternyata yang di Pakisaji, ada yang di Kalipare, ada juga ada yang di lereng Gunung Kawi. Oh, ya. Ya, ini kita sedang muter semuanya ke maestro-maestro itu, kita meneliti, Mas. Iya. Apa yang bisa kita dokumentasikan. Nah, saat ini kita kerjasama sama satu namanya Mas Yusuf, itu dari Moindi. Dia akan membuat film dokumenternya. Oh, dibuatkan filmnya ya? Nanti September kita akan adakan pameran berbarengan dengan acaranya Borobudur Writers. Ya, Borobudur Writers biasanya diadakan kan di Magelang. Iya. Nah, tahun ini diadakan di Kota Malang di UM. Ya, nanti cek di medsosnya Borobudur Writers, nanti kita mengangkat tema tentang topeng Malang. Ya. Kayak kemarin kita neliti kayak topeng Malang itu, ternyata ada sekitar 13 sanggar yang masih ada dengan ciri khasnya masing-masing. Oh, cukup banyak ya? Ya, lumayan seperti itu. Jadi bisa dibilang masih terlestari dengan baik nih Pak ya, topeng Malang ini. Ya, cuman mereka kesulitan juga mencari untuk regenerasinya, Mas. Oh gitu. Ya, ada satu pelaku penari topeng Bapang itu, kita tanya, kan dia sangat cinta sama itu, jadi pelaku penarinya juga, Mas. Iya. Anaknya ada yang ikut jadi itu, nggak ada satupun yang meneruskan itu, nggak ada. Susah banget. Terutama mereka kesulitan mencari pemain gendang. Itu susah, karena gendang itu susah katanya. Itu yang menentukan ritmenya tariannya tari topeng itu. Iya, betul, seperti itu. Oke. Ini cukup menarik juga nih ya. Ada dokumenternya ya Pak ya. Betul, nanti ya. Ya. Akan ada di bulan September ya. Bulan September. Kita sedang membuat proyeknya, satu buku tentang maestro itu yang senyum di balik topeng. Kemudian tentang foto booth. Ya. Jadi beberapa foto-foto yang akan kita ambil nanti tentang entah topengnya yang sering dipakai, topeng Bapangnya. Ya. Tentang kostumnya dalam bentuk buku, fotobook. Kemudian yang satu lagi dalam bentuk film dokumenter. Gitu. Kerjasama dengan Moindi itu. Oke. Ini kalau lihat dari topengnya nih, topeng rata-rata bisa dibilang topeng dari kayu Pak ya. Betul, ya. Topeng dari kayu dan nanti saya akan cantumkan biar teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau cuma dengerin aja kan nggak bisa membayangkan ya nanti. Ini topengnya juga kebanyakan ada yang bertaring, ada yang sosoknya kayak buto gitu Pak ya. Iya, betul. Gitu, oke. Yang sering ditampilkan itu namanya tari topeng Bapang. Tari topeng Bapang. Yang hidungnya panjang. Oh, oke. Hidungnya panjang. Kayak Pinocchio ya. Kalau tiap pembukaan biasanya acara kebudayaan kan ada yang nari topeng. Iya. Topengnya tapi Bapang. Hidungnya panjang. Ya. Ada juga topeng Gunung Sari. Itu juga ada. Itu macam-macam. Ternyata topengnya itu nggak hanya, bahkan ada yang punya itu sampai hampir ratusan dengan karakter yang berbeda-beda. Tiap daerah punya ciri khas yang berbeda-beda. Penarinya pun tidak semua tarian dia bisa. Jadi dia kayak spesialisasi ya. Kalau yang biasanya Bapang, ya dia narinya Bapang. Kalau yang biasanya nari Bangte, Abang Putih itu ya sendiri gitu. Oh, berarti tiap karakter itu beda-beda. Beda. Makanya tiap kali kita nanggep tari topeng Malangan, pesertanya banyak. Dengan berbagai macam karakter yang mereka bisa mainkan seperti itu. Dan itu beda-beda semua ya Pak ya? Beda-beda. Filosofi tarian tiap sanggar itu beda. Kayak kemarin kita ke Jambuer. Pernah ke Jambuer belum? Peniwen naik terus. Kalau peniwennya saya tahu. Ya, itu kan penghasil kopi. Ya, ternyata tiap gerakan mereka itu basicnya dari kopi. Gitu. Mulai dari ada tarian yang namanya apa itu istilahnya ya, saya lupa istilahnya. Itu metik kopi. Terus ada tarian yang nyingkap gini. Itu gerakannya
seperti seolah-olah pohon kopi disingkap gini, kita melihat buah yang di dalamnya itu untuk milih. Kemudian ada yang tangannya gini sambil dia nari-nari. Iya. Nah, ini menunjukkan kalau di kebun ini ada mandornya kan dulu. Iya, betul. Nah, mandornya gini. Istirahat. Iya, Ya, dia iya. Kemudian tarian kaki, itu kan, dia muter-muter. Itu melambangkan kalau kopi itu setelah dipanen harus diinjak-injak dulu supaya kulitnya lepas, airnya keluar kan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi ada filosofinya masing-masing gitu. Nanti di daerah lain ceritanya lain lagi. Rasanya seperti apa gitu. Oke, jadi menarik. Menarik banget karena tiap karakter tadi punya ceritanya masing-masing ya. Iya. Seperti itu. Nah, oke Pak, ini kita sudah 30 menit, jadi kurang lebih 30 menit, jadi kita udah menyelesaikan sesi pertama. Tapi sebelum kita selesai sesi pertama ini ada satu pertanyaan yang masuk di chatbox kita, mungkin Bapak bisa jawab dulu Pak ya sebelum kita break nih. Oke, selamat pagi Ngobrol Apa, menarik nih melihat sejarah Kota Malang. Untuk harganya sendiri berapa Pak dan bisa dibeli di mana untuk buku-buku ini? Ya, harganya saya gak hafal semua ya, karena ini biasanya ngurusin admin. Nanti bisa kalau domisili di Malang, nanti bisa beli di toko buku Togamas atau toko buku NBS yang di seberang UMM. Ya. Atau bisa cek di website kita mncpublishing.com. mncpublishing.com. Ya, nanti di situ ada semua buku-buku kita di situ ada gitu. Oke, plus harganya ya. Plus harganya. Termasuk e-booknya. Kalau e-book bisa dicari di Google Play Book aja, itu juga ada. Iya. Nanti tinggal ketik MNC Publishing, nanti keluar semua buku-buku yang punya kita. Yang elektronik ya, versi e-booknya. Iya. Oke, itu terjawab ya Johan, dan berarti kita bisa break dulu nih Pak ya, sebelum kita melanjutkan lagi ke sesi Ngobrol Apa yang kedua. Tapi sebelum kita berpisah nih ya, sebelum kita break maksudnya, aku mau ingetin bahwa kali ini kita record dan ini ada banyak sekali buku yang dibawa ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran wujudnya seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung aja nonton di YouTube kita di Disciples Media yang akan tayang besok tanggal 1 Agustus jam 6 sore. Dan habis ini kita akan langsung break dan lanjut ke sesi yang kedua, yang mana sesi kedua pembahasannya pastinya berbeda nih biasanya dengan sesi yang pertama, dan sesi kedua juga akan di-record juga dan akan ditayangkan di minggu berikutnya, Selasa minggu berikutnya ya. Dan kalau gitu kita break dulu dan sampai ketemu di sesi yang kedua setelah yang satu ini.